Suara itu tidak pernah mewartakan dirinya sendiri. Suara itu mewartakan sesuatu dan menghapus dirinya. Suara itu hilang, tapi warta itu tinggal tetap. Warta itu yang penting, yaitu tentang Tuhan, tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan yang ditunjukkan Yesus. Kalau kita lihat foto, yang bala, Rubens Federico, Michael Lurie. Kemudian Michael Lurie keluar, tinggal mereka dua ini ditabiskan tahun 1943. Omong tentang riwayat Leroy dari awal, kita mesti mulai dengan sejarah seminari menengah awalnya sekali di Sika pada tahun 26. Coba kamu bayangkan tahun 26. Waktu itu konteks historisnya. Flores dalam peta kolonial tidak ada artinya apa-apa. Jawa penting dari segi kebudayaan, dari segi penduduk, dari segi hasil penting untuk kolonial. Sumatera penting, Kalimantan penting, itu pulau-pulau besar dan kaya. Flores ini dari peta kolonial sama sekali tidak penting. Dan karena itu juga dari segi pendidikan sangat terbelakang. Jadi coba kita bayangkan misionaris mulai di sini tahun 14. Jalan-jalan belum ada. Sarana kesehatan, alat komunikasi, listrik semua tidak ada. Mereka patroli dengan kuda dari tempat-tempat jalan kaki. Tapi karya misi cukup berkembang di sini dengan cepat. Dan 12 tahun kemudian, hanya 12 tahun kemudian, sudah ada wacana, atau agak lebih dulu, sudah ada wacana untuk mendirikan suatu seminari menengah untuk mendidik para calon imam. Itu suatu yang sangat berani dan sangat revolusioner pada zamannya. Jadi Uskup Verstralen jadi yang menggantikan Monsignor Noyen. Itu Verstralen, Arnold Verstralen. Waktu itu dia sudah omong, dan misionaris yang berasal dari Togo yang banyak sudah pernah dunia pertama datang, mereka menentang sebetulnya. Mereka bilang ini orang-orang iman yang belum cukup dari segi kebudayaan, belum cukup tinggi untuk mendapat pendidikan untuk menjadi imam. Karena pendidikan menjadi imam berarti suatu pendidikan tinggi yang sama dengan pendidikan dimanapun. Tapi Arnold Verstralen sebagai uskup, dia lihat bahwa bagaimanapun juga ada satu basis rohani dari agama asli, moralitas asli di sini. Itu cukup bagus, cukup kuat, yang bisa menjadi landasan suatu perkembangan ini. Soal pendirian seminari menengah tidak terlepas dari pengalaman gereja di Eropa pasca Perang Dunia Pertama tahun 14-18. Pada waktu itu gereja menjadi sangat sadar bahwa situasi politik seperti yang ditunjukkan oleh perang itu bisa mengakibatkan terhalangnya pengiriman misionaris yang diandalkan dari Eropa ke tanah-tanah misi. Karena itu menanggapi persoalan ini, Benediktus XV itu mengeluarkan maksimum ilot itu untuk mendorong gereja-gereja tanah misi untuk menyiapkan kader dari wilayah yang bersangkutan untuk menjadi pastor, menjadi imam. Kita di Indonesia, di Flores, di Nusa Tenggara, mulai tahun 26, Pater Verstralen itu saya kira tokoh yang punya kontribusi besar untuk hal ini. Ya, dia katakan ini wilayah Nusa Tenggara sudah punya lebih dari 100.000 umat Katolik. Ini sudah waktunya untuk memiliki sebuah lembaga pendidikan calon imam. Dan pada waktu Pater Cornelissen yang juga memiliki latar belakang pendidikan sebagai tenaga pendidikan juga sudah ada. Karena itu mereka berani mulai, walaupun sangat sederhana di Sika pada tanggal 2 Februari tahun 26 itu. Pater Frans Cornelissen, beliau ini satu imam projo di Belanda yang kemudian tertarik untuk masuk Seikat Sabda Allah. Maka dia sudah ditabiskan imam tahun 20, masuk SVD, dan dia baru kekal di Flores ini tahun 26. Maka waktu dia datang ke Flores, Uskup Verstralen memberikan dia tugas, engkau ini yang mulai
seminari menengah di Sika. Coba bayangkan, tidak ada gedung, tidak ada buku, tidak ada program, tidak apa. Dia bilang, Bapak Uskup, bagaimana kami? Engkau mulai saja. Apa yang saya harus ajarkan? Ajarkan apa yang engkau tahu sebagai imam, sebagai persiapan untuk para calon imam. Maka dengan itu dia mulai. Tahun 26, dalam situasi kolonial, waktu itu sebetulnya semua orang pikir tidak mungkin. Dan dia buat waktu itu. Mulai dengan 7 siswa. Kemudian tahun 27 itu ada 10. Dan tahun 28 ada 9. Dari Sika memang harus pindah, harus mencari tempat yang lain karena di Sika sangat sementara sifatnya. Mereka tinggal di barak yang dibangun untuk sementara, dan sekolahnya dibuat di pendopo pastoran Sika. Maka dicari tempat yang lain, dan tempat yang lain itu adalah Todabelu. Maka tahun 29 mereka pindah ke sana. Todabelu juga baik karena ini wilayah yang agak sejuk, dianggap sejuk, cocok untuk para misionaris. Tapi sebelumnya sudah menjadi juga pusat pertanian misi di sana. Jadi dipindahkan ke sana tahun 29. Lalu sementara itu sudah juga mulai merancang membangun rumah regio, rumah untuk para misionaris yang datang beristirahat di situ, yang kemudian dikenal sebagai rumah tinggi. Ya. Dan ketika tamatan pertama selesai, ya mereka hijrah ke sana dulu untuk beberapa waktu. Mereka dididik di sana untuk sementara menunggu status mereka entah menjadi novice SD atau calon imam projo. Setelah para pater pertama diterima menjadi anggota SVD pada tahun 33, lalu bergaul, pikirkan ini tinggal saja di rumah tinggi itu tidak baik, kan dekat sekali dengan seminari menengahnya. Dipikirkan untuk mencari sebuah tempat pembinaan untuk para calon SVD di sebuah tempat yang lain. Lalu dengan bantuan lobby yang dibuat oleh Pater Bauma yang regional waktu itu, Anton Fischer, Pater Hemmens, akhirnya Raja Sika, Don Thomas menyetujui untuk dirikan atau turut membantu mendirikan, memberikan di tanah ini untuk rumah pendidikan para calon imam SVD. Lalu tahun 35 itu mulai usaha, tahun 36 mulai membangun di sini. Sementara itu proses di Vatikan mulai dilaksanakan. General menyurati Vatikan karena waktu itu untuk mendirikan seminari seperti ini mesti ada persetujuan dari Vatikan. Maka disurati Vatikan, dan pada tanggal 5 Mei tahun 37 Vatikan memberikan restu untuk mendirikan seminari. Saya kira kalau kita melihat sejarah seminari ini, kita bisa membaginya dalam 3 periode besar. Itu yang pertama kita bisa sebut sebagai seminari Belanda dengan 2 alasan. Pertama, kebanyakan staf dosen waktu itu orang Belanda dan bahasa pengantar di komunitas bahasa Belanda. Walaupun bahasa kuliahnya bahasa Latin, tapi bahasa pengantar itu bahasa Belanda. Dan orang-orang yang dihasilkan dari periode ini itu bisa digambarkan dengan kata-kata yang dipakai oleh Pater Antonio Bernia untuk melukiskan karakter dari almarhum Uskup Donatus Cagong. Ya. Ini generasi pertama SPD dari Asia, yang dikenal semuanya seperti di Filipina, tapi juga di Indonesia. Itu orang yang keras, punya disiplin, sedikit individualis, orang-orang yang ulet berjuang. Lalu sesudah kemerdekaan, sudah dipikirkan tentang bagaimana melibatkan konfrater yang berasal dari Indonesia untuk menjadi staf dosen di sini. Ya. Maka pada tahun 48 itu 2 pastor SVD, itu Pater Piet Muda dan Lame Uran, dan 3 frater ya, dikirim ke Belanda untuk melanjutkan studi, dan kemudian diharapkan untuk mengambil spesialisasi agar kembali menjadi dosen. Antara 3 orang, Donatus Cagong, Kopong Keda, dan Paul Sani. Lalu Paul Sani akan kembali menjadi dosen pertama Indonesia di sini pada tahun 55. Dan dalam periode itu satu
tahap penting ialah Romo-Romo Projo mulai dididik di Lero-Lero. Mereka dulu punya satu wing, satu itu bagian khusus yang tempatnya di aula sekarang ini, di situ. Tetapi sesudah jumlah mereka bertambah, maka tengah tahun 50-an, Pater Joop Bouwman, yang beliau sekarang masih hidup, masih ada di tengah kita, umur sudah 92 tahun. Beliau yang menjadi fundator Seminari Tinggi Rita Piret. Itu harus dianggap satu tahap penting sekali, bukan saja dalam sejarah gereja di Flores di Indonesia, tapi juga tahap penting dalam seluruh proses pendidikan calon imam di sini. Dan SVD dari awal sekali itu mempunyai kesadaran, niat untuk membangun satu gereja lokal yang mengakar dalam kebudayaan setempat di sini. Dan berdirinya Rita Piret merupakan satu tahap penting dari zaman itu. Kita pernah masuk ke periode yang kedua. Periode yang kedua yang ya saya pikir lebih dijiwai oleh perubahan yang dibawa oleh Vatikan kedua. Jadi sampai tahun 60 itu bahasa Latin masih dipakai sebagai bahasa pengantar untuk kuliah. Lalu berubah dengan adanya Vatikan kedua. Dan periode itu juga ditandai oleh persoalan yang disebut sebagai Indonesianisasi. Generasi awal 70 sangat kuat masih ditandai oleh definisi diri sebagai orang Indonesia berhadapan dengan orang yang bukan Indonesia, sangat kuat. Lalu periode berikut itu periode mencari misionaris, diutus. Tahun 82, dua frater pertama mendapat benuming untuk mencari misionaris di luar negeri ke PNG. Tahun 83 setelah habiskan mereka pergi ke sana. Dan secara suksesif kita terus-menerus mengirimkan misionaris. Sampai sekarang menurut perhitungan dari sekretaris misi itu kita sudah mengirim 300-an misionaris, 294 itu yang di luar negeri, tidak termasuk Timor Leste, kira 300-an. Kalau kita hitung 82 kita mulai mengirim, sampai sekarang 2012 itu 30 tahun, berarti rata-rata setiap tahun 10 orang kita kirim ke luar negeri. Artinya 290-an itu yang sekarang bekerja di luar negeri ya, jadi dikirim lebih banyak daripada yang kembali. Tapi itu artinya rata-rata setiap tahun itu 10 lebih yang kita kirim. Ya, ini periode yang saya kira sedang kita alami sekarang. Ya, menjadi misionaris SVD Indonesia berarti menjadi orang Indonesia, tapi juga sentak menjadi misionaris SVD yang mengambil tanggung jawab untuk misi serikat di seluruh dunia. Periode terakhir ini ditandai oleh dua hal mendasar. Tantangan untuk menjadi semakin berakar dalam konteks realitas Indonesia dan semakin terbuka menyiapkan diri untuk menjadi misionaris mancanegara. Dan keberakaran itu juga ditunjukkan dengan komitmen sosial yang semakin diperhatikan dalam konteks pendidikan di sini. Ya, komitmen sosial, kepekaan sosial, kemampuan untuk menangkap realitas sosial, untuk menganalisisnya dan memberikan kontribusi untuk menanggapi permasalahan itu. Ini yang saya kira sangat buat kita menandai periode yang sekarang sedang kita jalani. Ada 7 aspek yang menjadi perhatian dalam formasi di sini, itu soal kematangan psikoemosional, kematangan sebagai manusia, mengatur emosi, mengatur kemampuan bergaul dengan orang ya. Jadi ini kematangan sebagai manusia. Yang kedua itu aspek kerohanian. Yang ketiga itu aspek komunitas sebagai SVD, itu bagaimana kita menata kehidupan komunitas, bertanggung jawab atas apa yang merupakan komitmen bersama kita sebagai komunitas. Yang keempat itu kaul-kaul. Yang kelima aspek intelektual. Yang keenam aspek semangat misioner. Dan yang ketujuh aspek kesehatan jasmani. Ini 7 aspek yang diperhatikan di sini melalui berbagai macam cara. Jadi hidup sehari-hari ya, dengan
doa, meditasi, ya, tapi juga dengan konferensi-konferensi. Dan kita harapkan juga perkuliahan itu menjadi bagian integral dari pembentukan itu, pembentukan wawasan, ditantang untuk kuliah tidak hanya menjadi penting untuk aspek intelektual, tapi perkuliahan juga penting untuk aspek misioner tadi ya, untuk aspek kematangan psikoemosional, itu untuk merefleksikan kaul-kaul ya, dari berbagai macam sudut pandang teologis, filosofis, psikologis. Ini di perkuliahan yang makan banyak waktu dan tenaga itu diharapkan merupakan kontributor yang sangat besar untuk mengembangkan ketujuh aspek ini. Dan selain itu masih ada banyak hal lain yang dibuat di unit-unit atau dalam kegiatan bersama untuk memperhatikan ketujuh aspek ini. Saya merasa bahwa kehidupan unit itu mempunyai nilai yang positif. Sekurang-kurangnya kita menciptakan kemungkinan supaya tanggung jawab pribadi itu menjadi lebih ditantang, lebih ditumbuhkan. Para frater sekarang mereka tampil beras sendiri, kita harapkan juga mereka bisa lebih sering masak sendiri, ya, bisa belanja sendiri juga kita harapkan. Ya. Ini peluang yang ada supaya kita merasa menjadi bagian dari komunitas. Ya. Jadi, untuk mencegah bahaya bahwa orang hanya tinggal di sini sebagai seolah-olah ini anak kos yang tinggal di satu rumah kos dalam anonimitas. Tapi ini dengan kedekatan dan kelompok yang semakin kecil ini kita harapkan agar rasa memiliki komunitas ini semakin dikembangkan, ditumbuhkan, ditantang. Karena sebagai SPD ini kita harus menumbuhkan rasa memiliki komunitas ini. Ini kita punya, bukan siapa-siapa punya. 92 komunitas besar dan gedung-gedung yang dulu itu runtuh semua. Dan waktu itu kami sebetulnya ingin sekali meliburkan frater selama 1 tahun. Libur sama sekali mereka supaya kita bangun baru. Pater Hendy Barlage datang dari Roma dan dia bilang tidak, frater tidak boleh diliburkan. Frater harus mengambil bahagia dari seluruh penderitaan masyarakat. Lalu bruder dan tukang-tukang diminta membangun dengan cepat beberapa barak untuk sekolah di dekat Rita Piret, di lapangan Rita Piret, barak untuk tempat kediaman frater, mulai dengan di Gere, rumah bambu. Yang menarik sekali waktu itu ialah untuk pertama kali masyarakat sekitar yang miskin itu masuk keluar barak frater itu seperti di rumah mereka. Memang itu dari satu pihak sekolah membutuhkan seluruh institusi ini, aula, ruang-ruang kuliah yang bagus, tempat tinggal para frater juga yang lebih baik di mana mereka bisa belajar. Tapi itu ruginya dengan itu kembali ada jarak dengan masyarakat sekitar yang sederhana. Jadi kita harus cari jalan bagaimana menjembatani itu kembali. Mungkin khas dalam arti unik sama sekali mungkin tidak, tapi saya sebut beberapa ciri yang menandai pendidikan di sini. Pasti di tempat lain juga, tapi apa yang sungguh mewarna yang saya rasa penting sekali sekarang. Yang pertama bahwa Lero sekarang itu jauh lebih terbuka. Memang dari dulu terbuka, tapi sekarang jauh lebih terbuka. Jadi terbuka terhadap situasi sosial politik, terbuka terhadap masyarakat sekitar. Jadi umpamanya para frater kita tahu sekali tentang situasi politik. Mereka juga menulis di koran-koran, menjawab beberapa isu aktual di bangsa ini. Dan juga kuliah-kuliah di sini sekarang sangat interdisipliner. Teologi, filsafat, dan saya kira interdisipliner idealnya menurut saya, dan sekarang saya kira sudah juga dijalankan di Lero. Itu harus punya 4 kaki hemat saya. Filsafat, teologi, human sciences, ilmu-ilmu
sosial. Dan yang terakhir hemat saya juga penting yang masih perlu dikembangkan lebih ialah estetika. Karena antara kesenian dan religiositas jaraknya dekat sekali. Kalau orang dilatih untuk mengapresiasi sastra, puisi, mereka kemudian membaca Mazmur, membaca teks kitab suci dengan suatu kepekaan jauh lebih tinggi daripada kalau mereka tidak ada kepekaan sastra sama sekali. Juga dalam bidang kuliah, umpamanya Pater Philip Tule di sini memberikan kuliah Islamologi supaya kita jauh lebih mengerti, memahami, mengapresiasi kesadaran iman dari saudara-saudara kita yang Muslim. Dan juga dialog dengan kaum Muslim itu ditunjukkan juga dengan frater kita yang waktu praktiknya mereka praktik pergi tinggal di pesantren di Ende. Itu satu contoh baik sekali bagaimana mereka tinggal di sana, ambil bagian dalam situasi itu, dan terjadi suatu dialog hidup, dialog karya, dan pelan-pelan juga dialog dalam arti bertukar pandangan teologis tentang iman Kristiani dengan iman atau dengan pandangan Islam yang sebetulnya kita berasal dari tradisi Abrahamistik yang sama sebetulnya. Dulu waktu saya datang, kami sebagai dosen tidak pernah pikir tentang suatu publikasi. Para dosen selesai kuliah, selesai ujian, pergi asistensi. Tidak banyak perhatian, konsentrasi pada hal-hal akademis. Sekarang dengan adanya penerbit, dengan adanya jurnal, publikasi, kegiatan, seminar, berbagai hal macam itu jauh lebih kentara dan jauh lebih mewarnai suasana dalam seminar. Tentu terutama dari segi sekolah, tetapi masih sedikit ada hubungan juga antara sekolah dan seminar. Melalui agen-agen yang itu diinspirasi, dididik di sini, kita juga memberi sumbangan bagi transformasi sosial, bukan saja melalui kuliah saja, tapi juga melalui beberapa pelatihan dan keterlibatan konkret. Contoh, waktu peristiwa Timor Leste, waktu itu kita juga mengirim sejumlah imam muda kita, sejumlah frater ikut terlibat membantu itu para korban itu Timor Leste waktu itu, dan para pengungsi yang sekian banyak. Ada juga kita membantu mereka di sini. Dan kamu ingat juga contoh lain yang waktu terjadi tsunami di Aceh tahun Desember tahun 2004, tapi awal 2005 Januari, Februari, Maret kita kirim 85 itu imam muda, para frater, para suster, SSPS, saudari-saudari kita, pergi 85 orang. Para frater yang ikut terlibat dalam kerja waktu itu mendapat suatu pendidikan sosial, politik, kemanusiaan yang sebetulnya tidak bisa didapat di ruang kuliah. Jadi biasanya kalau saya bertemu dengan mereka, mereka sangat bersyukur untuk kesempatan luar biasa waktu itu. Dan seringkali mereka masih tetap punya hubungan baik dengan beberapa tokoh Islam yang mereka jumpai di Aceh waktu itu. Ketika misionaris dulu datang ke Indonesia, yang saya ceritakan lebih pada awalnya tentang Pater Noyen, Verstralen, mereka datang ke sini. Mereka datang pada itu zaman kolonial.
Waktu mereka datang dari posisi superioritas. Saya ingin melukiskan ada 4 superioritas sebetulnya. Pertama, superioritas politik. Mereka datang sebagai bangsa, mereka datang sebagai misionaris, tapi sebagai orang Belanda dalam situasi kolonial dari bangsa yang menjajah, maka langsung mereka tidak omong itu, tapi langsung itu mereka datang dari posisi superior. Satu, politik. Yang kedua, superioritas kultural. Waktu itu dalam pemahaman umum waktu itu orang kulit putih itu punya kebudayaan lebih tinggi, yang sekarang secara antropologis kita tidak terima sama sekali, tapi waktu itu secara kultural mereka merasa lebih tinggi dan kita spontan merasa bahwa mereka lebih tinggi. Yang ketiga, superioritas sosial ekonomi. Mereka waktu itu datang dengan suatu anggapan datang Flores Timor ini wilayah miskin, jadi mereka disokong oleh itu umat di Eropa untuk membangun sekolah, poliklinik, gereja, kapel dan seterusnya. Nah, itu mereka buat dengan baik, tapi itu superioritas sosial ekonomi. Dan yang terakhir yang penting sekali adalah superioritas religius. Mereka datang, misionaris datang waktu itu dengan suatu keyakinan teologis bahwa ekstra ecclesia nulla salus, artinya di luar gereja tidak ada keselamatan menurut paham teologi waktu itu. Maka mereka datang seperti Santo Franciscus Xaverius dari abad ke-16 dulu. Mereka datang dengan suatu militansi bahwa kami pergi membawa keselamatan untuk menyelamatkan orang. Sekarang kita utus misionaris sekarang balik dari sini dengan superioritas apa sebenarnya? Tidak ada. Mereka pergi sebetulnya dengan tangan kosong. Tapi dengan itu kita menangkap kembali perutusan Yesus terhadap murid-murid yang pergi dengan tangan kosong. Kamu ingat ya teks itu? Utus mereka dengan tangan kosong. Tapi perutusan dengan tangan kosong berarti perutusan dengan hati yang penuh iman, penuh kasih. Dan itu jauh lebih penting. Perutusan dengan tangan kosong mengandaikan bahwa mereka sekarang harus sadar sekali bahwa mereka bukan saja pergi membawa keselamatan, tidak. Mereka pergi untuk berdialog dengan orang yang juga sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah juga mengalami keselamatan atas salah satu cara dari Tuhan. Mereka pergi berdialog. Maka misi sekarang itu melalui dialog. Dialog karena apa? Dialog mengandaikan kita percaya bahwa Tuhan sudah berkarya, kerajaan Allah sudah mulai di sana. Kita pergi untuk ambil bagian dan memberi penyaksian dari apa yang kita sudah alami dalam Yesus Tuhan, tapi juga dengan menghormati apa yang ada di sana. Sikap dialogal harus menjadi sikap dasar kita, sikap hidup dan juga sikap dalam karya kita. Dialog itu kita mengerti menurut Gaudium et Spes yang dikutip dalam dokumen Kapitel Jenderal kita tahun 2000 dan diulangi 2006. Dialog kita mengerti sebagai sikap solider, hormat dan kasih. Solider artinya ambil bagian dalam nasib orang lain kemanapun kita pergi. Sikap hormat artinya menghormati orang lain itu tidak sebagai alter ego, pakai diri untuk ukur, tidak. Orang lain itu tetap yang lain. Dia dengan kebudayaan lain, pengalaman pribadi yang lain, dengan mungkin iman dan pengalaman akan Tuhan lain sekali. Kita menghormati apa yang lain pada diri orang lain, dan toh kasih sanggup menjembatani apa yang lain itu. Kamu ingat Joseph Renardevets bilang kasih adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh semua orang pada semua bangsa dan kebudayaan. Maka hemat saya sikap dialog itu penting sekali untuk dididik di sini. Jadi terbuka terhadap situasi multikultural, sikap dialogal untuk menjawab situasi itu.
Kita harap bahwa kita tetap dapat panggilan, bahwa kita tetap. Saya kira yang penting supaya umat berusaha untuk sungguh menghayati iman, supaya iman aktif, hidup. Dengan demikian kita bisa harap bahwa tetap ada orang yang mau pergi mewartakan iman itu, dan supaya mereka ada minat terhadap apa yang dibuat oleh para misionaris SVD yang asal Flores Timor NTT di seluruh dunia, supaya ada interaksi antara umat. Kita bisa harap bahwa dengan ini juga iman umat menjadi lebih kaya, menjadi lebih aktif. Ini menurut hemat saya ini yang sentral, bahwa kita hanya bisa hidup sebagai seminari yang mau menyiapkan misionaris kalau ada orang dari antara umat yang mau menjadi misionaris. Dan untuk itu perlu ada iman. Baiklah, kita ingat bahwa ketika kita mengutus misionaris ataupun awam kita tamatan di sini, sebetulnya kita mengutus mereka bukan hanya atas nama alma mater kita, tidak. Kita mengutus mereka atas nama umat setempat di sini, gereja lokal. Kita mengutus mereka atas nama seluruh masyarakat kita dari mana mereka berasal. Maka harapan kita ialah bahwa keluarga, unit gereja lokal, unit gereja yang terpenting itu tetap menjaga nyala iman, tetap menjadi sumber dari mana itu kita mendapat calon-calon itu untuk seminari kita, calon-calon untuk menjadi biarawan misionaris, imam misionaris.